Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diterjang angin kencang dan hujan deras, pohon tua tumbang timpa rumah, 9 orang luka-luka. Pelajar SMP Negeri 1 Blora jadi korban perundungan adik dan kakak kelasnya. 33 pelajar diperiksa. Ratusan mantan pekerja PT Sritex gelar aksi unjuk rasa di depan pabrik tuntut THR dan pesangon yang belum dibayar. Memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis, seorang pemuda di Kabupaten Tegal berujung bui. Ia ditangkap saat meracik narkotika di rumahnya. Rizky Alimudin ditangkap karena membuat dan mengedarkan tembakau sintetis atau gorila. Ia diringkus saat memproduksi tembakau di rumahnya di Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Polisi menyita 23 paket tembakau sintetis siap edar dengan berat 26,55 gram. 2 botol cairan kimia untuk membuat tembakau sintetis seberat 127,7 gram. Timbangan digital, uang sebanyak Rp545, serta 1 buah ponsel. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 23 paket tembakau sintetis yang sudah siap edar dan 2 botol cairan kimia MDMB 4N Pinaka, yaitu merupakan cairan campuran pembuat tembakau sintetis. Kemudian juga ditemukan barang bukti lainnya seperti 1 buah timbangan digital warna hijau dan uang tunai sebesar Rp545.000. Tersangka memulai usaha haram ini sejak Juni 2025. Ia membeli cairan kimia dan bahan tembakau secara online seharga Rp10 juta. Lalu ia menjual tembakau produksinya secara online dengan harga Rp100.000 per gramnya. Atas perbuatannya, ia terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Paling lama 20 tahun denda. Seorang pelajar SMP Negeri 1 Blora jadi korban perundungan adik dan kakak kelasnya. Meski mediasi telah dilakukan, proses hukum tetap berjalan. Saat ini 33 pelajar diperiksa. Rekaman video perundungan pelajar SMP Negeri 1 Blora ini tersebar luas. Seorang pelajar kelas 8 dirundung oleh adik kelasnya sambil disaksikan kakak kelasnya. Perundungan terjadi pada 7 November lalu di sela-sela jam istirahat sekolah. Pihak korban telah memediasi korban dan pelaku, tetapi korban tetap trauma dan tidak bersekolah. Dari pihak sekolah sudah melangkah untuk memediasi orang tua pelaku dan korban, dan alhamdulillah sudah berdamai. Namun dari pihak kepolisian tidak cukup sebegitu saja. Pada hari ini kita laksanakan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat dalam video tersebut, dan nanti dilanjutkan dengan kita datangkan orang tuanya masing-masing anak tersebut. Termasuk kronologi dan seperti apa? Kita belum berani menyampaikan karena masih dalam penyelidikan kejadian tersebut. Setelah kita lakukan pembinaan, langsung kita minta keterangan dari unit reskrim Polsek Blora. Meski belum mengungkap apa yang mendasari perundungan itu, Polsek Blora memeriksa 33 pelajar. Arif Nur melaporkan dari Blora. Teka-teki kematian wanita dalam kontrakan di Purbalingga tersingkap. Pembunuhnya tak lain adalah kekasih gelap korban. Kerap cekcok diduga jadi motif pembunuhan. Temuan jasad perempuan berusia 45 tahun di rumah kontrakan yang ditempatinya menggemparkan warga Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jenazah ditemukan di atas kasur oleh anak perempuan korban. Dugaan kematian akibat dianiaya menyeruak
setelah temuan luka sayat pada tubuh perempuan berinisial WN itu. Untuk memastikannya, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah. Olah TKP pun digelar polisi, antara lain dengan mengerahkan anjing pelacak guna menemukan jejak pelaku pembunuhan. Korban menempati rumah kontrakan di Kelurahan Wirasana tersebut bersama anaknya setelah pisah ranjang dengan sang suami. Menurut saksi, 6 bulan terakhir korban dekat dengan pria lain yang juga telah berkeluarga. Keduanya saling kenal melalui media sosial. Polisi pun mencurigai pria tersebut yang diduga menghabisi nyawa korban. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Sebuah hari setelah insiden, laki-laki bernama Gunarto alias Gugun ditangkap aparat dalam pelarian di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki pria berusia 38 tahun tersebut dengan timah panas karena berusaha kabur saat ditangkap. Di lokasi tersebut, polisi juga menemukan sebilah kapak yang digunakan untuk melukai korban. Pria yang bekerja sebagai buruh serabutan itu diduga telah merencanakan pembunuhan yang dilatari emosi serta dendam. Ada ketersinggungan dari pelaku terhadap perbuatan ataupun ucapan korban, yang kemudian ini membuat pelaku menjadi emosi. Namun demikian, analisa kami juga menyimpulkan bahwa yang bersangkutan sudah merencanakan perbuatannya. Gugun telah menjalani cinta terlarang dengan WN sekira 6 bulan. Belakangan, hubungan kasih dua orang yang telah sama-sama berkeluarga itu kerap diwarnai pertengkaran dan cekcok. Ucapan korban ketika mereka adu mulut itulah yang diduga membuat tersangka mendendam. Di dalam interaksi keduanya terjadi konflik-konflik yang berkelanjutan dan pada akhirnya menjadi sebuah akumulasi emosi yang kemudian diluapkan oleh pelaku ini dengan melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Di malam kejadian, tersangka berangkat dari rumahnya di Temanggung, Jawa Tengah, membawa kapak dengan niat membunuh. Setiba di rumah kontrakan korban, mereka kembali terlibat adu mulut. Dengan kondisi gelap mata, tersangka menganiaya selingkuhannya dengan kapak hingga tersungkur dan kehilangan nyawa. Buah perbuatannya, Gugun dapat dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Ratusan mantan buruh PT Sritex menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Mereka menuntut pembayaran THR dan pesangon. Mengenakan pakaian serba hitam, para mantan pekerja Sritex menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik. Para pendemo ini menuntut hak-hak mereka yang belum dibayarkan kurator, mulai dari THR hingga pesangon. Uang tersebut diminta para mantan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum terbayarnya hak mantan para pekerja Sritex ini diduga karena aset perusahaan belum terjual. Kami menilai kinerja kurator ini terlalu lambat sekali. Dari pertama kita di PHK bulan Februari sampai bulan November ini belum ada kejelasan sama sekali kapan kami akan dibayar. Setiap ditanya nunggu akses kedua, setiap nanya nunggu akses kedua. Kita nggak berani ngasih kepastian bulan apa atau kapan sudah dibayar seperti itu. Makanya kita bergerak ini untuk menuntut kinerja kurator agar lebih semangat dan segera mencairkan hak kami. Sekitar 8.475 karyawan Sritex di PHK usai perusahaan tekstil di Sukoharjo ini dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 lalu. Keputusan ini lalu dikuatkan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari PT Sritex hingga berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025 lalu. Sementara jumlah pesangon yang harus dibayarkan sekitar 380 miliar rupiah. Heri Prastio melaporkan dari Sukoharjo.